Halo, selamat datang di Project Review. Saya Putu Reza dan ini adalah full review video untuk HTC One Max. Phablet yang dirilis oleh HTC beberapa waktu yang lalu di Jakarta bersamaan dengan HTC One Mini dan juga HTC One dengan dual SIM. Jika dilihat dari bentuknya dan memiliki layar yang lebar dengan 5,9 inci, sepertinya sih, HTC One Max ini ditujukan untuk berkompetisi dengan Galaxy Note 3 dan juga Oppo N1. Hal pertama yang akan saya bahas dari HTC One Max adalah dari desainnya. Dari segi bentuk, sebenarnya hampir tidak ada bedanya jika dibandingkan dengan HTC One. Hanya saja memang One Max ini jauh lebih besar. Walaupun memiliki ukuran yang besar, bagian sisi belakangnya yang sedikit melengkung membuat One Max masih cukup nyaman digenggam dengan satu tangan. Dari segi material bodi masih sama, yaitu menggunakan bahan aluminium. Hal ini semakin menegaskan bahwa One Max merupakan phablet yang ditujukan untuk menyasar kelas high-end. Yang berbeda dari One Max adalah cover bagian belakangnya yang bisa dibuka. Meski bisa dibuka, baterai yang ada tidak bisa diganti. Di balik cover tersebut hanya terdapat sebuah SIM card tray untuk sebuah micro SIM card dan juga slot micro SD up to 64 GB untuk mendukung internal storage yang sebesar 32 GB. Perubahan letak tombol juga menjadi satu poin plus dari One Max. Jika pada One, tombol power ada di sisi atas kiri, maka pada One Max, tombol tersebut dipindahkan ke sisi kanan, tepatnya di bawah tombol volume. Desain di sisi belakang juga kurang lebih sama, kamera ultra pixel, LED flash, logo HTC, dan yang terbaru ada fingerprint sensor. Teknologi yang sebelumnya sudah ada pada iPhone 5s. Tapi untuk fitur ini nggak akan saya bahas sekarang dan kita bicarakan nanti. Berpindah ke depan, ada kamera 2,1 megapiksel dan juga dual speaker stereo boom sound yang masih tetap dipertahankan. Bicara soal speaker, jika tadi melihat secara teliti saat saya sedang menjelaskan bagian belakang dari One Max, maka Anda akan sadar bahwa logo Beats Audio yang biasanya ada pada perangkat-perangkat HTC tidak ada pada One Max. Ini memang karena dukungan Beats Audio pada perangkat ini sudah tidak ada dan itu tidak hanya sekedar logo. Opsi pada menu setting memang dihilangkan. Dari segi kualitas memang ada sedikit perbedaan, dan berikut ini adalah perbandingannya dengan HTC One yang masih didukung dengan Beats Audio. Hal lain yang membuat One Max berbeda dengan HTC One adalah layarnya yang memang sangat besar dibandingkan dengan pendahulunya. Jika pada One layar hanya sebesar 4,7 inch, maka pada One Max ukurannya bertambah menjadi 5,9 inch. Resolusi masih bertahan di angka 1920 x 1080 dengan kerapatan pixel 373 ppi. Dengan layar selebar itu, menonton video atau bermain game menjadi lebih menyenangkan. Ditambah lagi dengan kualitas layar yang bagus, dari segi kecerahan membuat gambar menjadi semakin enak dilihat. Detail juga sangat oke saat menonton video dengan definisi tinggi, meskipun secara kontras agak sedikit kurang. Tampilan teks saat browsing atau membaca e-book hadir dengan sangat baik. Huruf-huruf tampak jelas dan tajam. Anyway, menggunakan One Max untuk multimedia adalah pengalaman menyenangkan, sama saat seperti saya menggunakan Oppo N1 dan juga Galaxy Note 3. Si besar dari Taiwan ini berjalan dengan OS Jelly Bean versi 4.3 dan Sense 5.5 sebagai user interface. Prosesor masih menggunakan quad-core Snapdragon 600, 1,7 GHz dan juga RAM 2 GB. Specs tersebut setara dengan Oppo N1, tapi memang masih kalah jika dibandingkan dengan Galaxy Note 3 yang memakai Snapdragon 800, 2,3 GHz dan juga RAM 3 GB. Meski begitu, One Max tetap mampu menjalankan semua hal dengan lancar. Multitasking dengan berganti-ganti aplikasi atau bermain game dengan tingkat grafis yang tinggi bukanlah masalah. Dengan ukuran bodi yang lebih besar tadi, maka kapasitas baterai juga ikut meningkat. Daya sebesar 3300 mAh pada One Max cukup dapat diandalkan untuk membuatnya bertahan seharian penuh dengan pemakaian yang lumayan intensif. Soal kamera tidak ada yang spesial karena hampir tidak ada perbedaan antara One Max dan juga One. Hanya saja ada sedikit penambahan pada menu setting. Sensor 4 megapiksel masih tetap dipertahankan pada One Max. Kecepatan mengambil gambar dan kualitas fotonya juga masih sama baik sama seperti pada HTC One.
Yang membedakan adalah adanya tambahan mode anti-shake dan juga dual capture pada menu setting. Fitur perekaman video pada HTC One Max masih sama seperti HTC One, mendukung resolusi video Full HD 1920x1080 dengan 30 frame rate per second, baik dengan kamera depan maupun belakang, seperti yang sedang saya tunjukkan saat ini. Dan sekarang waktunya untuk membahas fitur yang paling menonjol dari HTC One Max, yaitu fingerprint sensor. Berbeda dengan Apple yang menempatkan pemindah sidik jari di depan, tepatnya di tombol home pada iPhone 5s, fingerprint sensor pada One Max berada di bagian belakang, tepat di bawah kamera. Cara menggunakannya juga berbeda. Jika pada iPhone, user cukup meletakkan jari pada sensor, maka tidak demikian pada One Max. Setelah meletakkan jari pada sensor, user harus melakukan swipe ke bawah untuk mengaktifkan fitur ini. Hal tersebut, untuk saya pribadi, cukup menyulitkan. Tidak hanya karena harus melakukan swipe, letaknya yang ada di belakang dekat kamera juga cukup tricky. Butuh adaptasi lebih agar dapat meletakkan jari pada sensor dan tidak keliru dengan kamera. Secara fungsi, pemindai sidik jari pada One Max hanya berguna untuk membuka kunci dan menjalankan aplikasi tertentu. Belum seluas fitur pada iPhone yang bisa berperan sebagai password saat melakukan pembelian lewat App Store. Menurut opini saya, secara keseluruhan HTC One Max ini hanya HTC One dalam versi yang besar. Tidak ada yang spesial kecuali layar 5,9 inci, back cover yang bisa dibuka, serta fingerprint sensor. Baterai yang besar tadi, 3300 mAh, bukan sesuatu yang luar biasa karena memang dibutuhkan pada handset sebesar ini. Dan juga menurut saya, fitur pemindai sidik jari tadi adalah sesuatu yang sangat keren, tapi masih bisa lebih baik lagi dan mungkin bisa dikembangkan untuk flagship HTC selanjutnya yang dikabarkan punya codename M8 yang gosipnya akan dirilis pada awal tahun 2014. Oke, itu aja full review saya untuk HTC One Max. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, klik tombol like dan subscribe. Dan jika Anda tertarik untuk full review video HTC One, saya sudah meletakkan linknya pada kolom deskripsi di bawah. Saya Putu Reza dari Project Review pamit. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya.